Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Dear Ma'am Nelly, as a lecturer in a charge of cost accounting and friends. My name is Dea Amelia. I'm from group 3 who will be moderator and guide our discussion on this session. So, today we will discuss about factory overhead plan. Next, please. On the second slide, we can see our group members. The first is Emmanuel Lawrence Sitorus. Second is Lisda Rianti Tanggang. The third is Amelia Kartika Dewi. And the last is Lois Lovely Sarumpait. Next, please. Okay. On the third slide, we can see more info about Love Cakes. The name is Love Cakes, address in Jalan Demporaya, Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu. Their operational activities is making and selling cakes, established since 2000 and on the fourth slide, we can see is calculation basis. The second is selection of activity level. The third is overhead charging. The first point is calculation basis will be explained by Lisda Rianti Tanggang. To Lisda, time. Okay, thank you, Dea. So I will explain the first material, which is the calculation basis. Output fisik. Rumus yang digunakan yaitu estimasi overhead pabrik dibagi estimasi unit produksi. Asumsikan Lovecakes mengestimasikan overhead pabrik sebesar 400.000 dan perusahaan bermaksud untuk memproduksi 2.000 unit selama periode mendatang. Setiap unit yang akan selesai akan dibebankan overhead sebesar 200.000, yaitu dari pembagian 400.000 dibagi 2.000 unit. Suatu pesanan dengan 500 unit yang selesai akan dibebankan biaya overhead sebesar 300 dikali 200. Maka akan didapatkan biaya overhead sebesar Rp60.000. Next. Materi selanjutnya yaitu dasar biaya bahan langsung. Rumus yang digunakan yaitu estimasi overhead pabrik dibagi estimasi biaya bahan baku dikali 100. Asumsikan Lovecakes mengestimasikan overhead pabrik sebesar 300.000 dan estimasi biaya bahan baku 10.000. Maka setiap pesanan atau produk akan dibebankan overhead pabrik yang setara, yaitu 300.000 dibagi 450.000 sama dengan 0,67 atau 67% dari biaya bahan baku langsung. Jika biaya bahan baku langsung untuk suatu produk adalah sebesar 200.000, maka pesanan tersebut akan menerima tambahan biaya yaitu sebesar 200.000 dikali 67%, maka biaya overhead-nya sebesar 134.000. Next. Dasar biaya tenaga kerja langsung. Rumus yang digunakan yaitu estimasi overhead pabrik dibagi estimasi biaya tenaga kerja langsung dikali 100. Asumsikan Lovecakes mengestimasikan overhead pabrik sebesar 300.000 dan estimasi biaya bahan tenaga langsung sebesar 800.000. Maka tarif overhead pabrik adalah sebesar 300.000 dibagi 800.000 sama dengan 0,375 atau 37,5%. Terdapat suatu pesanan baru dengan biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp150.000, akan dibebankan biaya overhead sebesar Rp150.000 dikali 37,5%. Maka biaya overhead-nya akan didapat sebesar 112.500. Next. Dasar jam tenaga kerja langsung. Rumus yang digunakan yaitu estimasi
estimasi overhead pabrik dibagi estimasi biaya jam kerja langsung dikali 100. Asumsikan Lovecakes mengestimasikan total overhead pabrik adalah sebesar 600.000 dan total jam tenaga kerja langsung diestimasikan sebesar 120.000. Maka tarif overhead pabrik adalah sebesar 600.000 sama dengan dibagi 120.000 sama dengan 5. Lovecakes menerima suatu pesanan baru yang memerlukan 30 jam kerja langsung yang akan dibebankan biaya overhead sebesar 30 dikali 5, maka akan mendapat biaya overhead jam tenaga kerja langsung sebesar 150. That's all my presentation. I will return to the moderator. Thank you, Aisha, for your explanation. The next material will be explained by Emmanuel. To Emmanuel, time is yours. Oke, terima kasih kepada Dea. Materi selanjutnya yaitu ada dasar jam mesin. Dengan rumus tafsiran BOP per taksiran jam mesin sama dengan BOP per jam mesin. Lovecake mengestimasikan biaya overhead pabrik selama 1 tahun sebesar 2 juta dan total jam mesin sebesar 12.000 jam mesin. Maka tarif BOP Baiklah, saya ulangi. Maka Lovecake mengestimasi mengestimasikan biaya overhead pabrik selama 1 tahun sebesar 2 juta dan total jam mesin sebesar 12.000 jam mesin. Maka tarif BOP sebesar 2 juta dibagi 12.000 sama dengan 166,67. Maka tarif biaya overhead pabrik sebesar 166,67. Oke, materi selanjutnya itu ada selection of activity level. Ada beberapa jenis teori kapasitas. Yang pertama yaitu ada kapasitas teoristis. Kapasitas teoristis atau theoretical capacity adalah kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Yang kedua ada kapasitas praktis. Kapasitas praktis adalah kapasitas teoristik dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan. Kemudian ada kapasitas aktual yang diperkirakan, yaitu kapasitas jumlah output yang diperkirakan akan diproduksi selama periode tersebut. Yang terakhir ada kapasitas normal, yaitu kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. That's all about my material. Saya kembalikan kepada Dea moderator. Terima kasih. Thank you to Emmanuel for your explanation. The next material is overhead charging, will be explained by Lois Lovely. To Lois, time is yours. Thank you, moderator. And yang ketiga ada overhead charging. Yang dimana pada akhir periode jumlah biaya overhead pabrik dibebankan akan dibandingkan dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Untuk melihat apakah BOP dibebankan sebagai dengan BOP yang sesungguhnya, Lovecake mengakumulasikan sebuah mesin pemanggang bekerja selama 600 jam dalam 1 bulan dengan tarif biaya overhead sebesar 7.500 per jam kerja mesinnya. Dan pada periode yang bersangkutan, mesin pemanggangan tersebut bekerja selama
612 jam. Maka pencatatan untuk biaya overhead ini meliputi biaya overhead pabrik yang dibebankan yaitu barang dalam proses BOP sebesar 4.500.000 dan biaya overhead pabrik dibebankan sebesar 4.500.000. Dan selanjutnya ada biaya overhead pabrik sesungguhnya, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya 4.590.000 dan macam-macam akun di kredit 4.590.000. Adapun menutup biaya overhead, pabrik dibebankan ke dalam biaya overhead yang sesungguhnya. Biaya overhead pabrik dibebankan 4.590.000 dan biaya overhead pabrik sesungguhnya 4.590.000. Selanjutnya ada kekurangan pembebanan biaya overhead pabrik, yang dimana harga pokok penjualan 90.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya 90.000. Adapun di sini tabel yang berisi tentang BOP dibebankan, BOP sesungguhnya, dan harga pokok penjualan. Di mana BOP dibebankan ada 4.500.000 dan BOP sesungguhnya ada 4.590.000 dan 4.500.000 dan 90.000. Dan harga pokok penjualan ada 90.000, ada 90.000. Dan yang terakhir ada mencatat alokasi selisih BOP berdasarkan perbandingan saldo akun tersebut. Barang dalam proses 10.000, barang jadi 15.000, harga pokok penjualan 37.000, dan biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu 62.000. That's all my presentation. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you, Lois, for your explanation. The next example will be explained by me. Please, next. Mungkin di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai perhitungan pembebanan biaya overhead pabrik ini. Di sini Lovecakes menggunakan sistem kalkulator aktivitas aktual yang diharapkan 200 jam tenaga kerja langsung. Ini berarti aktivitas yang diestimasikan di periode selanjutnya dengan tarif 7.500. 7.500 ini terdiri dari 5.000 BOP tetap dan 2.500-nya itu variabel. Selama tahun itu, sama periode itu, maksudnya Lovecakes ternyata bekerja dengan total 192 jam tenaga kerja langsung. Nah, BOP sesungguhnya adalah 1.500.000. Dari penganggaran yang dilakukan Lovecakes ini terdapat selisih dari yang dibebankan dan yang sesungguhnya. Next. Nah, itu selisih BOP menggunakan metode selisih anggaran. BOP tetap berarti 200 jam ini aktivasi yang ada di selanjutnya. Kita bagi menjadi BOP tetap dan variabel. 200 jam dikali 5.000 itu 1 juta, 200 jam dikali 2.500 itu 500.000. Nah, namun pada periode yang bersangkutan terdapat BOP tetap sesungguhnya dan variabel sesungguhnya. BOP tetap sesungguhnya ini dapat kita hitung dengan mengalihkan jam kerja yang terjadi sesungguhnya 192 dikali 5.000 belum sama dengan kita dapat 960.000 dan biaya variabel sesungguhnya itu 192 jam dikali 2.500 kita dapat 480.000. Next please. Oke. Nah, untuk menghitung selisih anggaran dari BOP tetap dari BOP sesungguhnya dibebankan, di sini kita input BOP sesungguhnya yaitu 1.500.000. Kemudian dari BOP dibebankan ini ada BOP tetap sesungguhnya dan BOP variabel sesungguhnya. BOP tetap sesungguhnya ini kita masukkan yang 200 dikali 5.000 karena BOP tetap ini merupakan biaya yang memang harus dikeluarkan dan itu tidak terpengaruh apabila kita mengurangi atau menambah apabila kita mengurangi output yang kita keluarkan nanti. Sehingga
kita tetap menggunakan estimasi yang 200 itu dikalikan dengan 5.000, kita dapatnya 1 juta. Kemudian BOP variabel sesungguhnya kita menggunakan jam yang 192 karena BOP variabel ini bergantung dengan output yang kita hasilkan. Jadi 192 dikali 2.500 kita dapat 480.000. Dijumlahkan menjadi 1.480.000. Nah, dari jumlah BOP sesungguhnya dikurangi dengan jumlah BOP dibebankan, ini kita dapat selisih anggarannya sebesar 20.000. Setelah kita menghitung selisih tersebut, kita akan membagikan selisih tersebut yang 20.000 itu ke rekening persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, dari kasus sebelumnya ini kan kita ketahui pembebanan BOP sebesar 20.000. Persediaan produk dalam prosesnya Nawi ini 6 juta, persediaan produk 3 juta, dan harga pokok penjualan 9 juta. Next. Jadi kita akan membagi 2.000 masing-masing persediaan. Nah, dari yang diketahui tadi, work in process-nya 6 juta, finish good-nya 3 juta, dan cost of product-nya 9 juta. Dijumlahkan itu 18 juta. Nah, dasar penyesuaiannya kita sederhanakan saja menjadi 6, 3, 9, dan 18. Dari perhitungan tersebut, kita alokasikan dari sesuai proporsi kepada jumlah selisih anggaran tadinya 18 dari 20.000, kita dapat 1.700. Jika ditambahkan dengan work in process yang di awal tadi, berarti jumlahnya 6.006.700. Untuk finish good-nya 3 juta, berarti dasar penyesuaiannya 3/18 kali 20.000, kita dapat 3.300, ditambah dengan saldo finish good yang di awal tadi, sekarang berarti jumlahnya jadi 3.300.000 dan cost of produknya 9 juta, dasar penyesuaiannya kita 9, penghitungannya 9/18 dikali 20.000, kita dapatnya 10.000, dan jika ditambah dengan saldo yang di awal tadi 9 juta 10.000. Nah, total dari semuanya berarti kita temukan 18.020.000, di mana 20.000-nya berasal dari selisih anggaran yang kita dapatkan tadi. Next. Nah, yang terakhir yaitu jurnal untuk mencatat si selisih BOP-nya tadi yang 20.000. Di sini kita menemukan keuntungan ya, di mana selisihnya ini ternyata kita menganggarkannya lebih besar daripada yang terjadi sesungguhnya. Di sini kita mencatatnya biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit sebesar 20.000 dan kita alokasikan ke masing-masing rekening barang dalam proses 6.700, barang jadi 3.300, dan harga pokok penjualan 10.000. Namun apabila selisih yang terjadi ini mengakibatkan kerugian, maka kita tinggal membalik biaya overhead-nya di pabrik sesungguhnya ini di kredit, dan 3 rekening lainnya, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan ini di debit. Baik, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada penyampaian yang kurang berkenan dan kesalahan dari kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saran dan kritikannya juga.